Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Kita buka kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27 berkata, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, di sini 1 masa adalah 1 tahun ya. Nah, jadi di sini ada 1 kali 7 masa, yaitu adalah 7 tahun ya. Nah, jadi raja ini akan membuat perjanjian ya kepada, di sini adalah orang Israel ya. Nah, jadi di sini adalah orang Israel atau orang Yahudi ya. Nah, di sini perjanjiannya ini adalah selama 7 tahun, atau yang disebut perjanjian 7 tahun ya. Ada juga yang menulis itu adalah perjanjian damai 7 tahun. Nah, jadi raja ya itu adalah antikristus ya. Nah, antikristus ya. Nah, antikristus ya akan membuat perjanjian ya. Nah, jadi di sini perjanjian damai 7 tahun ini apakah dalam bentuk nyata ataukah dalam bentuk suatu gambaran ya. Kalau gambaran maksudnya waktunya tidak harus 7 tahun ya, umpama 10 tahun kah, atau 1 tahun atau 3 tahun ya, atau memang waktunya adalah memang 7 tahun. Nah, jadi apakah ini maksudnya perjanjian ini adalah dalam arti nyata 7 tahun ataukah hanya suatu gambaran saja? Nah, jadi kita melihat di sini dari Daniel ini, kemudian kita akan melihat di kitab Wahyu, maka ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah perjanjian 7 tahun ya, bukan dalam bentuk suatu gambaran ya, tapi memang adalah perjanjian 7 tahun. Nah, ini sudah ditulis oleh Nabi Daniel atau dinubuatkan oleh Nabi Daniel ya. Ini berbicara tentang masa akhir zaman atau masa anti Kristus ya. Nah, jadi akan ada perjanjian antara bangsa Israel. Nah, kalau perjanjian berarti ada 2 pihak ya di sini. Nah, jadi antikristus atau raja itu akan terlibat di perjanjian tersebut. Nah, jadi kitab Daniel pasal 9 ayat 27 ini adalah kitab ya untuk kita melihat ya, atau acuan ya, yaitu tentang akhir zaman ya, yaitu kita berada di daerah mana? Apakah sudah sampai masa 7 tahun ini atau belum sampai masa 7 tahun? Nah, jadi inilah waktu 7 tahun ya, karena sesudah 7 tahun ini tidak ada waktu lagi ya. Nah, jadi sesudah akhir 7 tahun ini, maka di dalam kitab Wahyu itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu perang Harmagedon ya. Nah, yaitu Tuhan Yesus berperang melawan antikristus dan pengikut-pengikutnya. Nah, artinya sesudah 7 tahun itu tidak ada lagi ya, yang ada hanyalah kerajaan Tuhan Yesus ya. Nah, sesudah
Antikristus dikalahkan di perang Harmagedon, maka di dalam kitab Wahyu adalah kerajaan 1000 tahun atau kerajaan Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi Daniel 9 ayat 27 ini, ya, menjadi suatu tolak ukur, pandangan untuk menilai, ya, bahwa gereja Tuhan sudah berada di mana, ya. Nah, jadi yang menjadi tolak ukur atau dasar, ya, dari akhir zaman atau pelajaran akhir zaman adalah Alkitab, ya. Terutama Alkitab yang banyak menceritakan tentang akhir zaman adalah kitab Daniel di Perjanjian Lama, kemudian adalah kitab Wahyu, ya. Selain itu masih ada sedikit-sedikit, ya, seperti di kitab Injil atau di kitab-kitab yang lain. Tapi secara garis besar yang paling banyak yaitu di kitab Daniel dan di kitab Wahyu. Nah, jadi di sini kita lihat, ya. Nah, dalam Alkitab terjemahan lama, yaitu Indonesia terjemahan lama, ya, ada ayat yang tidak ditulis lagi di Alkitab terjemahan baru, yaitu kata kemuliaan. Nah, Alkitab terjemahan lama ini menulis, maka pada sabat itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya, dan setengah sabat itu akan memperhentikan korban sembelihan dan persembahan makanan, dan di atas bumbungan Ka'bah akan terdiri alamat kerusakan yang harus sampai semuanya sudah ditumpas, dan suatu kerusakan yang tidak terbaiki lagi itu sudah dicurahkan kepada si pembinasa itu. Nah, di sini dalam Daniel 9 ayat 27 itu ada ditulis, ya, pada sabat itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya. Nah, jadi dari sabat itu kan berbicara hari ke-7. Nah, ini istilah dari Alkitab terjemahan lama. Dalam Alkitab terjemahan baru itu ditulis 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Nah, jadi ini perjanjian damai, perjanjian, ya, 7 tahun. Ada yang menulis perjanjian damai, ya. Ada yang menafsirkan perjanjian damai. Nah, jadi perjanjian ini, nah, kita melihat di sini, ya, sabat yang pertama itu, ya, itu akan dinyatakan kepada beberapa orang dengan kemuliaannya. Nah, kemuliaan di sini, ya, itu berbicara berarti adalah setengah dari 7 tahun itu atau 3,5 tahun. Nah, karena di dalam Daniel 9 ayat 27 dikatakan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, di sini dalam Daniel 9 ayat 7 terjemahan baru itu disebut pada pertengahan 7 tahun. Nah, jadi pertengahan itu berarti 3,5 tahun. Nah, kemudian dikatakan bahwa pada pertengahan tahun, ya, pada pertengahan 7 masa atau 3,5 tahun, ya, akhir dari 3,5 tahun. Nah, di sini raja itu akan menghentikan korban sembelihan, yaitu Antikristus, ya, akan menghentikan korban sembelihan dan korban makanan, ya. Nah, jadi di sini kita melihat ada 3,5 tahun, ya, sesuai dengan Alkitab terjemahan lama itu pada sabat itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya. Nah, itu adalah 3,5 tahun yang pertama adalah kemuliaan kepada beberapa orang, yaitu dalam arti yaitu kepada gereja Tuhan. Dan kemudian pada pertengahan sabat itu si pembinasa itu akan menghentikan korban sembelihan, yaitu 3,5 tahun yang kedua. Nah, jadi di 3,5 tahun yang kedua itu adalah zaman Antikristus, ya, zaman Antikristus berkuasa. Nah, kita melihat di dalam Wahyu 11 ayat 3 dan 12 ayat 6 itu dikatakan adalah 1260 hari, ya.
1260 hari adalah 3 tahun 6 bulan. Ya, 3 tahun atau 3 tahun 6 bulan itu sama dengan 42 bulan. Nah, dalam Wahyu 13 ayat 5 dikatakan binatang yang keluar dari dalam laut itu diberikan waktu ya selama 42 bulan, yaitu dalam Wahyu 13 ayat 5. Nah, jadi dalam Wahyu 11 ayat 3, kemudian Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 13 ayat 5 ini sama dengan Daniel 9 ayat 27, karena dalam Daniel 9 ayat 27 dikatakan pada pertengahan yang ke-7 tahun, artinya 3,5 tahun, maka raja itu akan menghentikan korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya raja ini akan menyatakan dirinya, ya, dia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Nah, kalau kita melihat di pasal 27 tadi, raja itu akan membuat perjanjian kepada banyak orang. Ini berbicara bahwa raja ini pada awalnya kelihatan sebagai orang yang baik, ya, sebagai orang yang mendamaikan suatu negara, ya, terlihat sebagai orang yang baik, ya. Nah, tetapi di sini pada pertengahan 7 masa itu yang 3,5 tahun terakhir itu dia akan menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Ternyata dia adalah di Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan bahwa dia adalah si pembinasa, ya, si pembinasa keji. Ya, dalam 2 Tesalonika yang ditulis pasal 2 yang ditulis oleh Rasul Paulus itu ditulis manusia durhaka atau pembinasa keji, atau juga disebut anak kebinasaan, yaitu antikristus atau dajjal, ya. Nah, disinilah ya awal mulanya antikristus ini kelihatannya sebagai orang yang baik, ya, yang terlibat dalam perjanjian damai. Tetapi pada pertengahan 7 tahun dia akan nampak, yaitu sebagai si pembinasa, sebagai si pembunuh keji, ya. Nah, di sini. Nah, jadi sama Wahyu Daniel 9 ayat 27 dan kitab Wahyu, ya. Nah, tentang waktu dari antikristus ini hanyalah 3,5 tahun. Nah, jadi dari 7 tahun ini yang 3,5 tahun pertama adalah itu kemuliaan, itulah zaman gereja, ya, zaman kemuliaan bagi gereja, zaman kemasan bagi gereja, ya, yaitu gereja dipulihkan. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, jadi Kristus harus tinggal di surga, ya, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi waktu pemulihan segala sesuatu adalah waktu pemulihan gerejanya, ya, gerejanya dipulihkan, ya, dari pengajaran-pengajaran yang salah, ya, dari pengajaran-pengajaran yang sesat, dari pelayanan-pelayanan yang salah, ya, semuanya itu dipulihkan, ya, sehingga menjadi gereja kembali seperti gereja pada zaman para rasul, ya, seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Itulah gereja mula-mula, ya, yang sesuai standar Alkitab, ya, sesuai kehendak Tuhan. Maka gereja dipulihkan pada akhir zaman, ya, sehingga dalam Wahyu 12 ayat 1 itu, ya, digambarkan seperti perempuan, ya, yang ada di langit, ya, yang berdiri, ya, di atas bulan, bermahkota bintang, ya, kemudian bersalutkan matahari. Nah, itu adalah gereja yang sudah dipulihkan di akhir zaman, gereja yang sudah mengalami penyempurnaan, ya, yang menjadi mempelai Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini kita melihat untuk menentukan, ya, akhir zaman, ya, yaitu tentang munculnya antikristus dan juga kebangunan rohani, yaitu kemuliaan yang tadi itu ditentukan dari perjanjian damai, ya, dari perjanjian antara Israel, ya, dengan bangsa-bangsa, ya, dan ada yang menafsirkan itu adalah bangsa Palestina atau disebut perjanjian damai. Nah, jadi apabila bangsa Israel sudah melakukan suatu perjanjian dan itu selama 7 tahun, maka itu seperti yang ditulis oleh kitab Daniel, maka gereja dan dunia sudah masuk ke dalam penggenapan kitab Daniel pasal 9 ayat 27, atau sudah berada di akhir zaman. Nah, karena di akhir 3,5 tahun yang pertama itu adalah waktu keangkatan gereja Tuhan atau rapture, ya. Nah, sesudah rapture maka seperti Daniel 9 ayat 27, maka antikristus akan menyatakan dirinya. Nah, kenapa antikristus tidak menyatakan dirinya di awal 7 tahun? Ya, antikristus sudah menyatakan dirinya di awal 7 tahun, tetapi belum nampak,
ya, belum menguasai seluruh dunia, ya. Nah, tetapi yang di akhir 3,5 tahun yang pertama, barulah antikristus menyatakan kuasanya, ya. Kekuasaan sudah sepenuh diberikan buat dia, ya, sudah ada pada dia untuk seluruh dunia, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 bahwa masih ada yang menahan antikristus sehingga dia belum bisa menyatakan dirinya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7, apa yang menahan antikristus untuk dia tidak bisa menyatakan dirinya, yaitu adalah gereja Tuhan, ya, gereja yang penuh dengan Roh Kudus, ya, itulah yang menahan antikristus untuk menyatakan dirinya. Sehingga di akhir 3,5 tahun yang pertama, ketika gereja sudah dipulihkan, sudah mengalami penyempurnaan, sudah menjadi mempelai Tuhan Yesus, maka gereja diangkat, ya, dan berada di awan-awan, ya, diamankan oleh Tuhan, ya. Nah, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 disebut disingkirkan, ya, disingkirkan dari antikristus, dari zaman antikristus. Nah, jadi pada waktu gereja sudah diangkat, maka antikristus sudah tidak ada yang menghalanginya lagi, ya. Karena yang dapat menghalangi antikristus ini hanyalah Tuhan, Roh Kudus, ya, sama umat Tuhan. Nah, kalau umat Tuhan ini sudah diangkat, ya, maka di dunia ini sudah tidak ada yang bisa menghalangi dia lagi. Maka antikristus di sini menyatakan dirinya. Nah, dalam Daniel 9 ayat 27, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Artinya pada zaman itu, ya, sudah ada Bait Allah yang ketiga, ya, Bait Allah yang ketiga di Yerusalem. Nah, dan antikristus dalam 2 Tesalonika pasal 2, dia akan duduk di Bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, jadi Daniel 9 ayat 27 ini adalah acuan yang penting, ya, untuk melihat di mana kita berada saat ini. Nah, kalau gereja belum sampai kepada Daniel 9 ayat 27, maka hal-hal yang ada di dunia ini adalah baru permulaan untuk memasuki zaman antikristus atau zaman 7 tahun, atau kadang disebut zaman kesusahan 7 tahun. Ini baru permulaan, ya. Walaupun ada istilah tanda binatang dan lain-lainnya, ini baru permulaannya, ya. Belum sampai kepada seperti yang dikatakan dalam Daniel 9 ayat 27. Nah, jadi untuk melihat situasi di akhir zaman, ya, yang paling penting itu adalah dari Alkitab, dari firman Tuhan, ya. Ya. Jadi seperti penglihatan atau mimpi atau nubuat atau berita-berita ataupun penafsiran-penafsiran, ya, semuanya harus didasarkan kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Kalau tidak didasarkan kepada Alkitab atau kepada firman Tuhan, maka itu hanya belum bisa dipastikan, ya, atau hanya sekedar tahu aja, ya, belum bisa dipastikan. Tapi kalau itu semua itu ada dasarnya ke Alkitab, maka itu berarti sesuai Alkitab, ya. Nah, kalau seandainya ada hal-hal seperti itu hanya sekedar tahu saja, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tetapi yang pasti itu adalah apa yang ditulis di Alkitab, di firman Tuhan. Nah, jadi Daniel 9 ayat 27 ini menjadi kunci penentu bagi gereja untuk melihat gereja ini ada di mana. Apakah sudah masuk ke zaman perjanjian damai 7 tahun atau masih belum? Kalau belum, berarti gereja akan sampai kepada masa itu. Nah, kalau belum, berarti hal-hal yang terjadi di dunia ini hanya baru permulaannya, hanya baru pembukaannya saja, ya, belum sampai kepada masa 7 tahun tersebut. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.